akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum itu kita mari bersatu dalam doa. Yes Bapak, thank you Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu Tuhan telah membimbing kami Bapak selama hari ini Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai Bapak ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Berkati Bapak ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Haleluya, amin. Kita mengangkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bersama Bapak. Kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Pernah kau biarkan
sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah, dan selama beberapa waktu kita sudah membahas tentang iman. Dan kami berharap teman-teman sudah belajar banyak tentang iman. Pada malam hari ini kita masih akan belajar juga tentang iman, yaitu ciri-ciri orang yang melangkah di dalam iman. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, bukalah pengertian kami supaya kami semakin tahu lagi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang membuat kami hidup. Firman-Mu itu yang menjadikan hidup kami berubah dari hari ke hari. Itu sebabnya tolong kami pada malam hari ini, izinkan kami Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi kami mengerti. Bukan hanya mengerti tetapi kami melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke guys, jadi seandainya nih, kan tema kita adalah ciri-ciri orang yang melangkah dalam iman. Berani nggak Fis kalau mau ngomong ciri-ciri orang melangkah dalam iman? Gampang, biasa aja. Sebenarnya belum seberani itu untuk berkata ini. Oh gitu. Oke, ya saya yakin kita sudah banyak belajar ya. Kemarin kan kita udah dimulai dengan apa itu iman, bagaimana kita mau bertumbuh di dalam iman, dan memang seharusnya kalau kita sudah mulai dengan hal seperti itu, ya memang sih bukan kita yang akan mengatakan bahwa kamu, maksudnya bukan diri sendiri yang akan bilang saya orang beriman. Bukan seperti itu. Pasti orang lain yang akan melihat dan mereka yang akan berkata seperti itu. Oke, kalau begitu mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Mari buka Alkitabmu. Oh iya, teman-teman di rumah udah siapin Alkitab belum? Jadi berharap sekalipun ya kita tidak melihat sih kalau teman-teman beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan ada Alkitab, tetapi saya yakin Tuhan melihat, dan kita nggak mungkin belajar sesuatu di mana kita tidak mempersiapkan segala sesuatu. Ya, jadi pastikan ada Alkitab bersama dengan teman-teman karena kita mau belajar dari Alkitab. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Nanti Fiska akan baca. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, teman-teman, jadi ciri yang pertama yang bisa kita lihat dari orang yang melangkah di dalam iman adalah orang itu nggak cuma ngomong doang, tetapi dia melakukan juga. Karena bagaimana orang tahu kalau Fiska punya iman kalau nggak kelihatan di dalam tindakan? Jadi kebanyakan kita mungkin kadang-kadang ketika kita tahu tentang iman, kita belajar tentang iman, wah, mungkin ketika ditanya kita bisa menjelaskan iman itu apa. Tetapi itu akan menjadi mati kalau nggak kelihatan di tindakan setiap hari. Betul. Ayo contoh apa coba? Dari hal sepele seperti berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ya itu jawaban yang baik sekali. Sebetulnya yang paling mudah yang bisa kita ambil contoh adalah ketika kita berkata, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kita masih takut melakukan banyak hal. Contoh nih, saya takut melayani. Imanmu di mana gitu loh. Mungkin kita udah sering ngomong tentang iman, tetapi ketika kita dituntut untuk melakukan sesuatu, kita nggak berani. Nah, imannya di mana itu coba? Padahal kan iman itu akan kelihatan dari perbuatan. Jadi selama kita tidak mewujud nyatakan iman itu dalam perbuatan, nah iman kita mati. Dan sayang sekali kalau seperti itu. Ya, nah contoh yang lain lagi, kadang-kadang kita cuma mau melakukan sesuatu kalau kita tahu kita bisa. Gampang kan? Karena ya oke, itu
makanan saya. Kadang-kadang itu gampang lah gitu. Nah sebetulnya itu masih di tahap kekuatan kita sebagai manusia. Justru kita akan kelihatan benar-benar beriman ketika kita berani melakukan sesuatu yang kita tahu kita nggak bisa. Tetapi itu memang mesti dilakukan. Aduh itu hebat sekali Fis. Dan coba pernah nggak ada sesuatu yang Fiska tahu Fiska nggak bisa, tetapi mau melakukan itu? Belajar malam. Aku tuh masih belajar malam. Tapi waktu itu harus ngerjain tugas dan itu malam, dan itu kebetulan pelajaran akuntansi. Jadi kayak mau nggak mau harus mencoba untuk harus ngerti nih apa yang dipelajarin. Itu padahal tahu sebenarnya emang susah belajar malam. Kira-kira di jam berapa itu? Jam 10-an. Emang karena nggak terbiasa untuk belajar malam kan. Terus ketika harus belajar malam, kayak aduh mampu gak ya? Karena teman-teman bisa dan waktu itu tugasnya harus belajar malam, mau nggak mau kan harus ngelakuin itu kan. Padahal tahu emang gak bisa belajar malam. Cuman karena akunya ngerasa kalau misalnya aku nggak belajar malam juga, otomatis aku ketinggalan dong. Dan ya aku harus lakuin itu biar aku bisa. Gitu. Ya memang sih relatif ya kepada setiap orang itu. Mungkin teman-teman di rumah juga punya ketidakmampuan lain yang kalian memang nggak bisa, tetapi mau berani mengambil tindakan. Nah disitulah kelihatan bahwa Anda punya iman, teman-teman punya iman. Jadi selama kita takut untuk mengambil tindakan karena kita merasa bahwa aduh ini nggak bisa, ini nggak sanggup, aduh ini benar-benar bukan domain saya, ini bukan bagian saya. Nah di situ kita secara tidak sadar udah kasih tahu bahwa kita tidak beriman. Nah jadi sekali lagi ciri pertama yang bisa kita lihat dari orang yang langkah dalam iman adalah orang itu tidak hanya ngomong doang, tetapi dia juga melakukan. Percuma kita tahu banyak tentang iman, tetapi kalau kita nggak pernah berbuat, tidak pernah diwujudkan dalam perbuatan, itu iman yang mati. Jadi dikatakan di sini adalah iman yang tidak terlihat dalam perbuatan yang nyata adalah iman yang mati. Oke, nah selanjutnya kita mau belajar dari beberapa tokoh bagaimana mereka telah hidup di dalam iman dan jelas-jelas terlihat tanda-tanda bahwa mereka orang beriman. Nah Ibrani 11 ayat 22, kalau baca ya di Ibrani 11 itu dia satu pasal itu semua bicara tentang iman. Dan menarik sekali ada di sana tentang Yusuf. Tahu kan cerita Yusuf? Oh. Ya, apa aja yang terjadi dalam hidupnya? Ya, dia punya saudara. Orang bapaknya itu lebih disayang sama dia sama adiknya yang dari istri yang keduanya. Terus dia dijahati sama saudaranya karena saudaranya iri sama dia. Iya, betul. Dia dibawa ke sumur, dia dijual, dia nggak diakuin sama. Ini cerita keluarga banget ya. Iya. Ya banyak hal ya yang Yusuf lakuin, dan secara manusia sih sebetulnya itu nggak gampang karena dia dibenci saudara sendiri, itu nggak enak gitu kan. Terus dia dijual, itu nggak enak, aduh emang kita barang gitu ya. Terus dia jadi budak kan, jadi dia mau Potifar, dan kita tahu apa yang terjadi di sana. Dia difitnah, dia dituduh melakukan sesuatu yang dia nggak lakuin gitu. Enak nggak dia? Nggak enak. Terus yang paling terakhir adalah dia di penjara. Aduh itu betul-betul pokoknya kalau dia nggak punya iman mungkin dia sudah murtad. Tetapi itulah luar biasa ya. Jadi penderitaan yang Yusuf alami itu tidak membuat Yusuf berubah. Maksudnya berubah dari beriman menjadi tidak beriman gitu loh. Banyak kan sekarang orang berubah karena penderitaan, karena masalah, mungkin karena putus sama pacar. Tadinya menggebu-gebu berdoanya, setelah putus, wah udah nggak berdoa lagi gitu. Padahal itu mah kecil kalau dibanding Yusuf. Jadi ciri yang kedua apa yang bisa kita lihat dari orang yang melangkah dalam iman adalah integritas. Sekali lagi kita belajar dari Yusuf, dia punya integritas. Jadi penderitaan seberat apapun tidak mengubah dia untuk menjadi orang yang tidak beriman. Ini luar biasa sekali.
Jadi dia ada di penjara, dia tetap hidup sebagai anak Tuhan, dia ada di rumah Potifar gitu ya, sebagai pembantu bisa dibilang, tetapi dia tetap menjadi anak Tuhan. Dan akhirnya, Chris tahu gak endingnya? Endingnya cerita dari Yusuf. Dia jadi orang yang dipercaya sama rajanya, terus dia juga bisa bawa keluarganya untuk bersama dia. Pokoknya intinya kan dia happy ya, happy ending gitu. Tapi tahu nggak, dia nggak pernah berubah juga. Jadi ketika dia ada dalam satu posisi yang wow terpandang, dia nggak berubah jadi sombong. Dia tetap hatinya tuh tetap beriman percaya kepada Tuhan. Nah itu dia integritas. Menurut Fiska, integritas itu apa? Kita tetap pada apa pendirian kita, jadi kita nggak berubah-ubah. Loh, kita seperti ini, kita tetap seperti ini apapun keadaannya. Ya, kalau dia keras kepala, dia tetap keras kepala. Maksudnya Ayo teman-teman hal yang berubah. positif ya. Ini menarik sekali karena orang beriman itu seharusnya punya integritas. Sebetulnya simpel sekali. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang integritas, integritas itu adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, itu sama dengan apa yang ada di mulut kita dan apa yang ada di tindakan kita. Gitu. Orang yang punya integritas seperti itu gitu. Memang dia tampil selalu apa adanya. Nggak ada yang tersembunyi di dalam hidupnya, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang pura-pura gitu ya. Jadi orang yang beriman, ya, memang dia harus punya integritas. Nah yang ketiga, ayo sekarang Ibrani 11 ayat 8. Apa bis katanya? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Oke, yang ketiga ini kita belajar dari Abraham. Jadi ciri yang ketiga yang bisa kita lihat dari orang yang melangkah dalam iman adalah taat. Wow. Taat itu adalah ciri dari orang yang beriman. Kalau dari Abraham ini, kita lihat ketaatannya dari apa? Taat sekalipun dia nggak tahu mau kemana. Waktu Tuhan suruh dia untuk pergi ke satu tempat, Tuhan nggak detail kasih tempatnya ada di mana, enggak. Pokoknya dia cuma suruh Abraham bebenah terus jalan. Aduh, rasanya nggak ada orang gitu ya. Zaman sekarang mau seperti itu. Biasanya kan mesti pastiin dulu kan, ini mau kemana, pakai kendaraan apa gitu. Terus ada akomodasi, ada pokoknya kita mesti pasti dulu tuh, baru kita mau melangkah. Betul. Tapi ini hebatnya Abraham karena dia tahu siapa yang dia percayai, karena imannya gitu pada Tuhan. Bahkan disuruh kemana pun dia siap bu. Padahal dia nggak tahu dulu. Jadi taat itu adalah kita mau melakukan bukan karena kita mau, bukan karena kita sanggup, tetapi memang kita mau melakukan itu karena kita tahu itu dari Tuhan. Gitu. Apalagi taat sekalipun dia tidak tahu bagaimana kehendak Allah itu dilaksanakan. Ini menarik sekali. Abraham kan dikasih tahu Tuhan ya, kalau dia nanti akan punya anak dalam usia yang secara logika nggak mungkin tuh. Iya. Tapi dia taat loh. Sekalipun mungkin di pikirannya berkecamuk gitu. Astaga, ini secara biologis Tidak mungkin. ya iya nggak mungkin. Tetapi dia tetap taat, karena dia nggak tahu. Itu luar biasa. Nah, Ibrani 11, 13, dan 16 ini tentang semua kisah dari beberapa tokoh yang disimpulkan adalah taat sekalipun mereka tidak melihat penggenapan janji-janji Allah. Maksudnya begini, guys. Teman-teman, maksudnya begini. Kita senang ketika kita tahu bahwa ada janji-janji Allah yang bisa kita nikmati di hidup ini. Tetapi bagaimana jadinya kalau kita udah setia, kita udah beriman, tetapi ternyata kita nggak sampai kepada menikmati janji-janji. Ini contoh nih, misalkan ada orang berjanji sama Fiska, Fis, ntar tak beliin mobil ya.
Wih, pokoknya udah, wah senang banget tuh. Kita udah menunggu nih, udah menanti gitu. Nggak taunya pada akhirnya kita nggak jadi menikmati janji itu, orang lain yang dapat. Ini perasaannya gimana gitu. Dan ada itu tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kejadian seperti itu. Mereka udah setia kepada Tuhan, mereka percaya ada janji Tuhan, tapi pada akhirnya mereka tidak menikmati janji itu. Dan ya firman Tuhan katakan sih mereka nggak kecewa, nggak marah. Nah, ketaatan. Taat sekalipun ia tidak tahu mengapa Allah berbuat demikian. Fis di Ibrani 11:17-19 di sana dikatakan bahwa Abraham taat sekalipun dia harus mempersembahkan anak. Ya saya nggak tahu sih kalau Tuhan meminta sesuatu yang bisa sangat sayang sekali, sangat berharga, cuma satu-satunya, terus Tuhan minta. Nggak gampang. Secara manusia, ya memang pasti ada perasaan, ya jangan Tuhan. Tetapi kan yang kita tahu Abraham tidak melakukan itu. Dia tetap taat sekalipun dia nggak tahu kenapa Tuhan melakukan itu. Sama tuh sama kita. Kadang-kadang mungkin kita udah belajar, ya waktu ada ujian sekolah kita udah belajar setengah mati, nggak taunya hasilnya minus, hasilnya tidak memuaskan. Ini hati rasanya pasti ada pengen marah gitu ya, pengen mengeluh gitu. Mau kita tetap belajar taat dan tetap, sekalipun kita nggak tahu Tuhan kenapa ini mesti terjadi gitu. Saya udah belajar loh Tuhan, saya sudah berkorban. Mau nggak kita tetap taat? Nah, tanda orang beriman, sekalipun keadaan seperti itu dia akan tetap taat. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sampai pada kesimpulan bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda yang bisa kita lihat dari orang yang melangkah di dalam iman, yang pertama tadi adalah dia adalah orang yang tidak cuma ngomong doang, tetapi dia mau melakukan. Yang kedua adalah Integritas. dia punya integritas. Yang ketiga adalah dia taat. Nah, ingat ini teman-teman yang dikasih Tuhan. Tidak ada orang yang datang dengan iman kepada Yesus dan hidupnya tetap sama. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi. Sudah pasti ada perubahan yang akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak mengalami perubahan, itu berarti percaya kita, iman kita itu mati. Karena nanti nggak ada kehidupan. Kalau iman yang hidup, dia akan menghasilkan pertumbuhan dan buah. Dan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Oke, Fis, terima kasih buat malam hari ini. Ya, dan kita percaya bahwa teman-teman di luar sana, ya memang kita nggak pernah tahu apa yang saat ini sedang mereka gumulkan, apa yang saat ini sedang membuat mereka sedih mungkin, sedang membuat mereka patah hati. Tetapi pada malam hari ini kami mau mengajak teman-teman semua, apapun bentuk perasaanmu pada malam hari ini, mari kita tetap mau beriman kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan dan percaya. Ini dia nih, percaya. Beriman kepada Tuhan bahwa ya pergumulan itu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jadi kita nggak hopeless. Oke teman-teman semua, mari kembali kita akan berdoa. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dan sekalian kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tetap ikuti ibadah-ibadah yang ada di dalam video supaya kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Bahkan Tuhan, kami sudah datang kepadamu dengan iman kami. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan,
Bantu kami untuk terus bertumbuh di dalam iman ini, sehingga kami punya kekuatan yang besar untuk mewujudkan iman kami dalam bentuk perbuatan. Kami tidak mau Tuhan, iman itu hanya cukup di dalam perkataan kami saja, hanya cukup di dalam pengetahuan kami saja, tetapi benar-benar kami melakukan, kami bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, mungkin ada teman-teman kami yang saat ini sedang dalam masa-masa yang sukar. Mungkin dia sedang putus asa, mungkin dia sedang kehilangan harapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangunkan iman percayanya kepadamu Allah, sehingga Tuhan dia akan mencari Engkau lebih lagi. Dia akan Tuhan mulai membangun imannya kepadamu ya Allah. Tuhan tolong, kami di sini Tuhan tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi kepada teman-teman kami saat ini, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Jamah mereka Tuhan, sentuh hati mereka sampai benar-benar mereka merasakan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pada malam hari ini. Berkati setiap hamba-Hambamu yang sudah mengambil bagian. Berkati kepengurusan youth kami Tuhan. Berkati teman-teman semua ya Allah yang berada dimanapun saat ini tetapi sedang mengikuti ibadah. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah, pimpinan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin.